Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Suhada dari kelas Hukum Tata Negara B, NIM 12-12-04-2245. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Kalam. Soal pertama, jelaskan pengertian Ahlussunnah dan sejarahnya. Arti Ahlussunnah ialah menganut sunnah Nabi. Arti wal jamaah ialah menganut itikad sebagai itikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Nabi dan sahabat telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan api oleh seorang ulama Usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari yang lahir di Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 54 tahun. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, Jama' dan Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab-kitab Usuluddin biasanya juga dijumpai perkataan Sunni atau kependekan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah sebagai reaksi duri dari firqah-firqah yang sesat tadi. Maka pada akhir abad ketiga Hijriah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang dikepalai oleh dua orang ulama besar, yaitu Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Fu'ari dan Syekh Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan Ahlussunnah saja atau Sunni Safa, dan kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, Abu Hasan Ali Asy'ari. Sejarah ringkas guru besar ini adalah: nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Bashar Ishaq bin Sa'im bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Hasan lahir di Basrah atau Irak tahun 210 Hijrah, yakni dalam usia 55 tahun. Dan dia juga meninggal di Basrah pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Jika kaum Ahlussunnah wal Jamaah atau paham kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terbagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Tentang ketuhanan, 2. Tentang malaikat-malaikat, 3. Tentang kitab-kitab suci, 4. Tentang rasul-rasul, 5. Tentang hari akhirat, 6. Tentang qadar dan qadar. Soal kedua, sebutkan 13 sifat Allah lengkap dengan dalilnya. 1. Wujud artinya ada. Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'i afala tazakkarun. 2. Qidam artinya dahulu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa bikulli syai'in alim. 3. Baqa artinya kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yaqba wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 4. Mukhalafatuhu lil hawadisi artinya berbeda dari semua makhluk. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 5. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 111. Wa qul hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. 6. Wadaniyah artinya esa. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. 7. Kudrat artinya maha kuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barku yaktafu absaruhum kullama ada'a lahum masyaw fi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. 8. Iradah artinya berkehendak. Surat Yasin ayat 82.
Innama amruhu izza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. 9. Ilmun, artinya mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Qaf ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. 10. Hayat, maha hidup atau kekal. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubihi ibadihi khabira. 11. Sami'un, artinya maha mendengar. Al-Maidah ayat 76. Qul atabudu min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala nafa'a wallahu huwas sami'un alim. 12. Basar, artinya maha melihat. Surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaiban samawati wal ard walahu basirum bima ta'malun. 13. Kalam, artinya berfirman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Walamma ja'a Musa limikatina waramahu rabbuhu qala rabbi alini anzur ilaik. 3. Jelaskan perkara-perkara seorang mukmin bisa menjadi kafir. Sebagai umat Islam wajib mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan kekafiran. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang balasan atas kekafiran sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Makna kafir atau jamaknya kufar menurut syariat adalah setiap keyakinan atau akidah atau perkataan atau perbuatan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Istilah kafir secara bahasa artinya menutupi, menyembunyikan atau mengingkari sesuatu. Lalu, apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan kekafiran? Dari Abu Dzar bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, padahal ia mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu bukan miliknya, ia bukan dari golongan kami, dan berarti ia akan menepati tempat duduknya dan dari neraka. Dan barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata, wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut yaitu 1. Menisbatkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. 2. Mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang atau aset miliknya. 3. Memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar kekafiran atau sebagai musuh Allah.